Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franza Desmai Saputra, NPM 19471112. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Iya, motivasi sendiri itu definisinya manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan dengan sempurna, dibekali kelebihan naluri dan akal sehat dalam melakukan aktivitas untuk mempertahankan hidupnya. Aktivitas tersebut ditentukan oleh faktor-faktor yang datang dari diri sendiri maupun faktor yang datang dari luar. Dan tindakan atau perbuatan yang didorong oleh kekuatan dari dalam pribadi seseorang tersebut itu bisa disebut sebagai motif. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Surya Brata bahwa motif adalah keadaan dalam diri pribadi yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan. Dan Singgih menjelaskan motif diartikan sebagai pendorong atau penggerak dalam diri manusia yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Jadi dalam konteks pendidikan jasmani sendiri itu, motif untuk belajar merupakan kecenderungan seorang untuk melakukan proses pembelajaran menurut kebutuhannya masing-masing. Misalnya, seorang belajar untuk mendapatkan prestasi yang lebih tinggi, atau hanya untuk memelihara kesehatan saja, atau juga untuk proses sosialisasi, yaitu dapat berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Motivasi menunjukkan kepada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong timbul dari diri individu, tingkah laku yang ditemukan oleh situasi tersebut, dan tujuan atau akhir daripada gerakan atau perbuatan tersebut. Jadi tingkah laku termotivasi ialah tingkah laku berlatar belakang adanya suatu kebutuhan, tujuan tingkah laku tercapai apabila kebutuhan telah terpenuhi. Dan di sini juga ada beberapa jenis-jenis motivasi. Itu motivasi yang dilihat dari dasar pendidikannya dibagi dua, yaitu motif bawaan dan motif yang dipelajari. Ya, motif bawaan itu adalah motif yang dibawa sejak lahir tanpa dipelajari, seperti dorongan untuk makan, minum, istirahat, dan ya dorongan seksual. Dan yang kedua, motif yang dipelajari itu adalah motif yang timbul karena dipelajari oleh seseorang, seperti dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, atau dorongan untuk belajar suatu olahraga tertentu di bidang-bidang tertentu, atau dalam bidang atletik atau yang lainnya seperti itu. Dan yang kedua itu jenis motivasi menurut pembagian dari Woodward dan Marquis dalam Sardiman sebagai berikut, yaitu motif atau kebutuhan organis. Ini sesuai dengan jenis psychological drives dan Fratsen seperti yang disinggung di depan. Yang kedua adalah motif-motif darurat, seperti dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dan untuk berusaha, dan untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena ada rangsangannya dari luar. Yang ketiga itu adalah motif-motif objektif, ya. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi untuk mendorong minat. Motif ini timbul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif. Jenis-jenis motif yang ketiga itu motivasi jasmaniah dan rohaniyah, ya. Motivasi ini seperti refleks, insting, otomatis nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniyah adalah kemauan. Jadi yang tadi motivasi jasmaniah adalah seperti refleks, insting, otomatis, nafsu. Jadi refleks dan insting otomatis hampir sama, terbentuk oleh rangsangan yang ditemukan dari luar individu secara mendadak atau tiba-tiba. Misalnya, ketika seseorang tiba-tiba ada benda asing yang masuk ke dalam matanya, maka secara refleks ia akan berkedip dan timbul insting otomatis dengan mengeluarkan air dari mata tersebut. Yang keempat adalah motivasi ekstrinsik dan intrinsik, ya.
Untuk melihat motivasi belajar dari diri seseorang dapat diminati dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik orang dalam melakukan belajar. Mengenai pengertian motivasi ekstrinsik dan intrinsik, menurut Singgih, motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam yang menyebabkan individu berpartisipasi. Dorongan ini sering dikatakan dibawa sejak lahir sehingga tidak dapat dipelajari. Dan selanjutnya menurut Harsono, motivasi intrinsik sering pula disebut competence motivations karena atlet dengan motivasi intrinsik biasanya sangat bergairah untuk meningkatkan kompetisinya dalam usaha untuk mencapai kesempurnaan. Tuh. Ya, dan selanjutnya motivasi belajar dalam pendidikan jasmani sendiri itu definisi motivasi sendiri menurut Sardiman itu motivasi belajar adalah keinginan atau dorongan untuk belajar. Artinya motivasi belajar akan mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi motivasi belajar siswa akan senantiasa menentukan intensitas belajar bagi para siswa. Sehubungan dengan pentingnya motivasi belajar akan berkaitan dengan hasil belajar yang dicapai. Adapun fungsi motivasi yang dikemukakan oleh Sardiman yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat sebagai sumber penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Jadi dalam kaitan dengan pendidikan jasmani, motivasi belajar pendidikan jasmani sangat diperlukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan konsep motivasi belajar, maka motivasi belajar pendidikan jasmani adalah dorongan untuk keinginan siswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam kegiatan belajar pendidikan jasmani. Ya, adalah tugas seorang guru untuk memberikan motivasi belajar siswa ya. Jadi memotivasi siswa dalam mengikuti belajar pendidikan jasmani adalah menumbuhkan dorongan diri dari dalam diri anak untuk mencintai pendidikan jasmani. Dan menurut Lutan, dorongan untuk mencintai pendidikan jasmani berkaitan dengan rasa puas, senang dan berhasil. Namun sesekali dikomunikasikan dengan memotivasi diri, memotivasi dari luar diri anak, yaitu memberikan berupa sebuah pujian atau memberikan hadiah atau nilai yang bagus dalam pencapaian mereka. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kekurangan yang belum saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.